Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Saat ini kita akan berbicara tentang kulit pohon pinus. Kulit pohon pinus. Kemarin kulit pohon pinus ini juga menjadi salah satu item dalam penyumbatan pembuluh darah. Sekarang akan membahas mengenai kulit kayu pinus. Nah, ini kayu pinus juga yang tidak bisa diganti juga dalam item kemarin. Yuk kita simak bahasannya. Seperti apa sih atau kandungan senyawa-senyawa apa saja sih sehingga kulit kayu pinus itu sangat-sangat bermanfaat senyawanya untuk kita gunakan sebagai resep herbal. Silakan Pak Hasan. Oke, terima kasih Mia. Terima kasih juga kepada Fan Hasan Sabila. Di mana siang hari ini kita tentunya masih membahas di dalam saudara-saudaranya pinus, yaitu tentang kulit pinus. Saudaraku Fan Hasan Sabila, tentunya kita akan mendengarkan, menyimak kuliah lagi, dan kita belajar meracik obat. Karena di dalam pelajaran Bang HS ternyata sudah banyak mereka yang mempraktekkan hasil resep dan memproses sendiri. Efek dari itu sangat positif. Mereka sembuh dari lambungnya, mereka sembuh dari stroke-nya, mereka sembuh juga dari mata kataraknya, mereka sembuh juga dari jantung, gangguan pada jantung. Tempo hari saya pernah berbicara pada Fan Hasan Sabila, jika kita divonis jantung bocor, maka nanti dulu apakah benar ada kebocoran pada jantung. Sebab saya ingin membuktikan alam lebih mampu mengobati ketika divonis kita itu jantung bocor. Ini barusan saja tadi kita mendapatkan, mudah-mudahan nanti sampai ke radio juga dia akan menjadi kesaksian. Saya waktu itu mengumumkan kirimkan 10 orang jantung bocor. Betul kenyataannya. Satu demi satu mereka hadir. Kemudian dia menyatakan vonisnya jantung bocor. Oleh karena itu, saya mencoba dengan teori saya, dengan resep saya. Begitu 2 kali pengobatan, dia datang lagi kembali kepada yang menangani di salah satu rumah sakit di Jogja. Beliau heran, ini kok jantungnya sudah membaik? Pakai apa? Pakai herbal. Oh, kalau gitu herbal bagus ya. Dia akui bahwa herbal itu bagus. Nah, saya tanya, seandainya kemarin jadi operasi berapa biayanya? Dijawablah 400 juta. Bersama Bang HS tidak ada 1 juta. Selesai. Akhirnya sempurna kembali. Begitulah maksud saya semua Fan Hasan Sabila. Jadi alam itu sangat menjanjikan kesehatan manusia. Tidak mungkin alam itu akan mengecewakan hambanya sendiri. Sebab tumbuh-tumbuhan ini diciptakan oleh Yang Maha Pencipta, bukan manusia. Manusia hanya berkewajiban untuk merawat dan mengembangkan. Akhirnya ketemulah satu demi satu keberhasilan Bang HS, baik dari jantung yang bocor, yang stroke, glukoma, maupun mereka yang tidak punya keturunan, akhirnya berhasil. Dari mana? Dari buah-buahan, sayur, kulit kayu, benalu dan sebagainya bisa kita gunakan sebagai obat. Salam saya kepada semua Fan Hasan Sabila, baik mereka yang ada di luar Jawa, dari Papua, Medan, Lampung, Sulawesi, Makassar, Kalimantan, kemudian mereka juga yang ada di Bali, di Lombok, Riau, Batam, dan semuanya saja. Di Pulau Jawa juga tidak ketinggalan, mereka yang ada di Bogor, Jakarta, Jawa Barat, Banten, kemudian Serang, mereka yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini kita baru paham, ternyata tumbuh-tumbuhan itu sangat menjanjikan untuk mengobati mereka yang sedang sakit. Kenapa baru ini saja?
Baru tahun-tahun ini herbal mulai digemari dan banyak dibuktikan oleh penderita. Menurut saya, pada saat itu masih banyak orang yang kecewa dengan herbal. Kecewanya karena apa? Karena yang menciptakan atau yang mempunyai resep belajarnya asal-asalan. Dari mana asal-asalan itu? Asal ketemu saja. Ketemu teman di terminal bilang asam urat itu pakai daun A misalnya. Ambillah daun A itu. Besok ketemu di resto, dia pas makan-makan, asam urat itu ketemu pakai umbi-umbian, dia ambil satu umbi. Asam urat itu bisa pakai senyawa yang pahit-pahit, dia ambil, digabung-gabungkan. Sehingga ini tidak bisa disebut sebagai herbalis. Karena tidak ada pertanggungjawaban moral. Dia pun belum yakin apa yang diracik. Sebab dia tidak meneliti, dia tidak mengetahui kandungan, dan efek dari racikan itu menggabungkan antara orang yang satu dengan yang lain yang memberikan resep, kemudian disatukan, ini sangat berbahaya. Orang yang memberikan pun bukan orang herbalis, bukan formulator. Mungkin saja hanya penjual rokok. Yang satu penjual tempe. Yang satu anak jalanan. Semua digabungkan. Pertanggungjawabannya di mana? Sehingga perlakuan seperti ini kalau dilakukan dan disajikan, dijual kepada bangsa Indonesia, ini namanya hanya ingin mencari keuntungan sendiri. Kalau kita sudah punya sifat untuk mencari keuntungan sendiri, sudahlah. Lebih baik kita bertahan sakit daripada kita mengobati diri kita. Akhirnya muncul yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Ahli-ahli para herbalis mulai muncul di permukaan bumi ini. Mereka melalui media-media, seminar, radio, YouTube. Kemudian mereka juga memberikan pelajaran di universitas tertentu. Sehingga banyaklah orang mulai paham tentang tumbuh-tumbuhan. Ternyata tumbuh-tumbuhan itu setelah dipelajari memang efektif di dalam mengobati orang yang sedang terkena penyakit. Kadang kita heran, amandel harusnya dioperasi dengan rempah herbal yang direbus, mengecil, dan hilang. Begitu juga ambayan atau wasir. Begitu juga mereka yang hipertensi, diabetes, kolesterol. Semua itu bisa ditangani dengan tumbuh-tumbuhan. Ternyata tumbuh-tumbuhan itu bukan yang seperti kita kira kerjanya lambat. Ternyata tumbuh-tumbuhan itu kerjanya bisa cepat, tergantung yang menciptakan resep. Jika memadukan resepnya itu tepat, maka kerja obat di dalam metabolisme bisa segera sembuh. Maka yang saat ini tentang COVID, rata-rata WhatsApp yang masuk ke fan Hasan Sabila mengucapkan terima kasih. 2 hari negatif setelah mengkonsumsi A2. Datang lagi hari berikutnya, datang lagi. Ini adalah hadiah dari Bank HS bahwa tumbuh-tumbuhan sangat menjanjikan menyelamatkan hambanya yang sedang sakit. Saat ini terbukti.
nyata lagi. Kesaksian ini bukan diminta oleh Radio EMC atau oleh kru Bang HS, tapi mereka merasa bersyukur karena terselamatkan dari maut. Kemudian datang memberikan lewat WhatsApp. Berapa sudah yang kita angkat menyatakan sembuh. Sekarang saya negatif setelah minum A2, cukup dengan 2 hari. Kalau ditampung semua, mungkin ribuan pengakuan mereka. Itulah keberhasilan Bang HS memberikan pelajaran. Selain mereka mengkonsumsi A2, tentunya mereka juga merebus saran dari Bang HS. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang kulit kayu pinus. Maka dengarkanlah saudara-saudara saya. Kalau kita belajar sedikit demi sedikit, airnya menjadi penuh juga. Seperti kita menimba air dari tangki yang kosong, diisi 1 ember demi 1 ember, airnya penuh juga. Itulah ilmu. Tidak mungkin kita akan menerima ilmu itu dalam 24 jam penuh. Kita harus hari demi hari, tahun demi tahun. Baru kita akan menguasai semuanya. Orang yang tidak sabar, dia akan mengambil jalan praktis. Buka map, kemudian di situ ada resep, buka lagi satunya resep yang berbeda, buka lagi satunya resep yang berbeda, kemudian digabung-gabungkan menurut logikanya, sehingga akan merusak organ. Kalau kita dengar dan kita lihat, banyak orang menawarkan resep tentang diet. Berapa mereka yang sudah korban untuk mencoba resep tersebut? Kurus, ginjalnya rusak, meninggal. Ini artinya belajar praktis, ingin cepat sampai ke puncaknya, sehingga dia akan bisa langsung membuat dan mempraktekkannya tanpa ada tuntunan atau guru. Kerugiannya siapa? Semua. Seandainya yang melakukan itu adalah ibu rumah tangga, berarti suami dan anak sangat dirugikan. Ibu meninggal karena sudah lama menggunakan resep diet dan berakibat ginjalnya rusak. Tanpa ada tuntunan, maka berakibatlah kita menjadi fatal. Seperti kemarin, banyak juga mereka yang menghembuskan dengan vitamin C bisa meningkatkan imun. Maka sudah saya bantah, C bukan golongan di imun, tapi di stamina. Itu membutuhkan vitamin C. Jika kita bermaksud ingin meningkatkan imun, vitamin D, lemak, protein itu lebih utama. Berarti kita tahu tentang kandungannya yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membuat benteng agar serangan-serangan virus tidak bisa masuk, karena benteng kita kuat. Itu baru disebut meningkatkan imun. Meningkatkan imun bukan berarti kita harus berlari-lari, bersepeda, mencari keringat setiap hari. Itu namanya bukan meningkatkan imun. Ini masuk dalam golongan meningkatkan stamina. Imun itu tidak perlu bercapek-capek, tapi nutrisi yang masuk ke dalam metabolisme cukup. Kita duduk, kita kerja, kita bisa jalan-jalan, karena benteng yang dikonsumsi, nutrisi yang dimasukkan ke dalam metabolisme sudah cukup membuat kekebalan tubuh. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, jangan lagi lah kita akan mendengar bahwa degan kasih jeruk nipis, kasih garam, kemudian itu bisa untuk imun. Ini adalah ilmu sesat,
Ya maaf saja saya, Bang, kalau memang itu keluarnya dari Abang, saya menyatakan ilmu sesat, maaf-maaf saja. Karena saya cinta kepada bangsa Indonesia. Karena saya cinta terhadap fan Hasan Sabilah. Janganlah mereka korban. Kita tetap menjunjung nilai-nilai ilmu herbal. Percayalah dengan ilmu herbal. Kalau ada gurunya yang menuntun, kita akan selamat. Maka bagi mereka yang beragama Muslim, membaca Al-Quran, Arabnya yang dibaca dengan satu, orang Muslim membaca Latinnya sangat berbeda. Maka kiai pun jadi marah karena Latinnya yang dibaca, lafalnya jadi berbeda. Sekilas benar yang ia baca, tapi salahnya fatal. Inilah yang gambaran kita. Jadi untuk mengetahui itu harus ada guru yang menuntun. Paham ya Bapak Ibu ya? Mari kita masuk kepada materi. Kulit kayu pinus, selain dia punya flavonoid, punya juga vitamin C, dan dia mempunyai vitamin B kompleks. Maka wajar jika kulit kayu pinus ini nanti bisa disandingkan sebagai rangkaian memperbaiki saraf. Kulit kayu pinus dia bermanfaat atau khasiatnya melindungi kulit dari sinar UV, berarti bisa untuk kecantikan. Yang kemudian dia dapat meningkatkan sistem imun. Ya. Sistem imun. Nah, ini ilmu Bu ya. Dia bisa meningkatkan sistem imun kulit kayu pinus. Tapi kalau berdiri sendiri nggak bisa Ibu. Ya. Menjaga penyakit dan rempahnya hanya berdiri sendiri, dia tidak kuat. Contoh, bajakah digembar-gemborkan bisa untuk kanker. Berdiri sendiri, bajakah direbus, kena juga, kankernya semakin ganas. Harusnya dipadukan. Maka di dalam serangan militer itu ada pasukan terdepan membawa senjata yang berbeda. Ada pasukan gempur membawa senjata-senjata berat. Ada pasukan udara untuk ngebom dari atas. Ini artinya kita harus menyatukan agar sasaran itu yang kita bidik hancur. Penyakit yang kita bidik itu hancur. Itulah penyatuannya. Gambarannya sudah jelas. Tidak mungkin akan berdiri sendiri. Saya meningkatkan HB saja butuh 4 item sayuran. Ada beluntas, kacang panjang, selada keriting, kemudian ada bayam raja. 4 kekuatan yang saya masukkan. Begitu dia datang lagi, alhamdulillah Pak, HB saya sudah naik. 4 kekuatan, 4 item yang saya satukan untuk meningkatkan HB. Secara logika, HB cukup dengan bayam raja. Jus tidak naik juga. Ternyata harus ada menggabungkan dengan tumbuh-tumbuhan lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kulit kayu pinus dia dikenal bisa untuk anti radang. Ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Nanti kita akan membuat konsep ya, resep yang saya buatkan. Bagaimana kita untuk membuat anti radang dengan kulit kayu pinus. Dan sajiannya apa saja, yang mendampingi kayu pinus apa saja. Nanti saya akan memberikan itu. Kemudian dikenal juga kulit kayu pinus bisa untuk anti diabetes. Maka dia plus menggunakan kulit kayu pinus. Itu. Jadi bukan saja yang namanya kulit kayu pinus kita rebus untuk diabetes, diminum seumur-umur agar diabetesnya itu normal, tidak bisa. Dia harus menggandeng dengan yang lainnya. Kemudian juga dia bisa berfungsi sebagai disfungsi ereksi.
karena faktor usia, karena penyakit diabetes, karena kerusakan pada tulang punggung yang membuat orang menjadi lemah bagi pria. Kemudian kulit kayu pinus juga bisa bermanfaat untuk menangani atau mengatasi nyeri pada otot. Semua yang saya sampaikan tadi, kandungan yang ada di dalamnya seperti B kompleks itu kan untuk otot Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian ada vitamin C itu kan untuk imun. Kemudian juga dia ada flavonoid, itu kan bisa untuk diabetes dan anti radang. Tapi mampukah dia berdiri sendiri? Tidak. Kita harus menyentuh teman-temannya untuk bergabung menjadi satu resep. Itu baru disebut obat herbal. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan membuat resep anti radang. Biasanya kalau orang terjadi radang itu bisa radang usus, radang tenggorokan, kemudian radang ginjal, radang jantung, terus kemudian radang mata, gigi pun bisa terjadi itu. Nah, cara menangani untuk membuat resep anti radang, tentunya anti radang ini gejala-gejala yang muncul pada si penderita: 1. Panas suhu badannya. 2. Terjadi mata memerah. 3. Lemes. 4. Turun semua staminanya untuk melakukan aktivitas, jadi malas-malasan. Ya. Kemudian kita buat. Bagaimana saya membuat agar kulit pinus bisa saya jadikan sebagai obat anti radang. Ambillah 10 cm persegi, kita potong-potong. Kasih biji jambe 1, hancurkan. Biji jambe ya Bapak ya. Jadi Bapak kadang kemarin banyak yang bertanya kepada saya, Pak, saya merebus jambe sama kulitnya nggak keluar Pak. Kulit itu hanya pembungkus bijinya. Kalau saya bilang biji berarti dalamnya ya Pak ya. Biji jambe, buang kulitnya, hancurkan. Kemudian 1 biji itu satukan dengan kulit pinus. Ini untuk membuat anti radang ya Bapak. Terus kemudian ditambah dengan bawang putih 2. Hancurkan juga, rebus. Kemudian kasih gula merah atau gula aren. Airnya Pak? Airnya cukup 2 gelas, sisakan 1 gelas. Ya, itu cara untuk menangani kalau kita terjadi radang. Pada mana radangnya? Bisa saja radang saraf, bisa saja radang ginjal, bisa saja radang lambung. Ini caranya seperti itu untuk menangani radang. 1 resep sudah yang saya kasihkan. Untuk meningkatkan sistem imun, ini lagi penting nih. Tapi sudah banyak saya ngasihkan yang kemarin ya, untuk meningkatkan sistem imun. Ya, baiklah. Dari kayu pinus yang kita ambil. Kulit kayu pinus ambil 10 cm persegi. Dah. Masih kita kembali lagi kepada kapulaga. 10, serai 3, pala 2. Ini untuk meningkatkan sistem imun yang kandungannya mirip dengan kayu pinus. Ya, kulit kayu pinus tadi. Itu untuk meningkatkan sistem imun. Airnya Pak? Airnya dari 3 gelas, sisakan 1,5 gelas, separuhnya, yang berarti 1,5 ini bisa dibagi 2 orang, suami istri. Kemudian kita membuat lagi nyeri otot sendi. Ya Bu ya,
Sering Bapak dan Ibu datang berkeluh, Pak, sendi saya sulit sekali untuk ditekuk dan nyeri rasanya. Nah inilah saatnya saya memberikan bagaimana kita menyembuhkan nyeri sendi. 1. Kulit kayu pinus 10 cm persegi tetap hancurkan atau dipotong kecil-kecil. Yang kedua, daun randu ambil 3. Ini juga bersifat untuk anti nyeri sendi. Daun randu ya Pak ya. Kita peras dulu. Yang ketiga, ambil lagi daun kemiri. Daun kemiri. Sebanyak 6 lembar daun. Dan yang keempat, kita ambil lagi biji kurma sebanyak 10 biji kurma. Nah ini juga bijinya ya Pak ya. Hancurkan juga. Kemudian kita rebus dengan air 3 gelas, sama disisakan 1,5 gelas, kemudian diminum untuk penderita nyeri pada sendi. Nyeri bukan karena tempurung sendinya, tapi otot sendinya. Baik. Sudah 3 yang saya berikan, dasarnya dari kulit kayu pinus, tapi bermanfaat bagi kesehatan. Maka pelajaran-pelajaran saya gunakanlah seterusnya. Simpan resep ini, karena ini dibukukan ya Bu ya. Dibukukan, kalau anak bisa ngetik, ketiklah yang rapi. Karena ini akan bermanfaat untuk jangka panjang. Kalau Indonesia ini dalam kondisi darurat, sudah tidak ada orang yang jual obat. Rumah sakit tidak ada. Apotek tidak ada. Tapi alam ada. Kita kan fan Hasan Sabilah, pintar di dalam membuat resep, maka di saat itulah kita bisa menggunakan resep-resep kita. Ini akan nampak bahwa resep pelajaran Bang HS akan bermanfaat bagi kita ke depannya. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.